Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah tadi kita mendapatkan mendistribusikan datanya kepada setiap kelas, seperti sudah kita simpulkan, ternyata kelas 1 ada 7 frekuensinya, kelas 2 ada 7, kelas 3 ada 10, dan seterusnya. Nah, sekarang secara probability, secara teoritis, seharusnya setiap kelas ini ada berapa frekuensinya? Ya, seharusnya setiap kelas ini ada berapa frekuensinya? Harusnya antara nilai 7 sampai 9 itu seharusnya ada berapa? Dengan asumsi kita menggunakan distribusi uniform dulu nih. Ya, teoritisnya kita coba bandingkan. Jadi ini sedang membandingkan antara data ini dengan data teoritis uniform. Kalau teorinya, ya, teorinya itu adalah menggunakan seperti ini. Jadi probability antara range kelas itu sama dengan integral. Ya, integral dari range kelasnya ya, 7 sampai 9 dengan fungsi distribusinya, fx-nya. Ya. Nah, karena ini diasumsikan distribusi uniform dengan range 10. Ya, kita lihat tadi berapa range-nya? Jaraknya berapa? 10. Maka fungsi distribusi normalnya sama dengan 1/10. Maka tadi integral 7 sampai 9 1/10 dx. Ya, ini kalkulus ya. Didapatkan probability-nya untuk kelas pertama itu 0,2. Sampai sini ya. Oke, itu baru kelas pertama. Kelas yang kedua, probability antara 9 sampai 11. Berarti integralnya berapa? Integral 9 sampai 11 fx. Berarti 9 sampai 11 1/10 dx. Dapatkan lagi. Nah, singkat cerita, kita dapatkan probability-nya ternyata itu untuk kelas ini ya, adalah 0,2. Dan sisa semuanya 0,2. Wajar, kenapa? Karena uniform. Kalau distribusinya normal misalnya, apa yang terjadi? Biasanya di tengah-tengah yang tinggi, mungkin di sini 0,5, di sini 0,1, di sini 0,1, mungkin gitu ya. Kurang lebih mungkin seperti itu. Atau mungkin ini 0,05. Cuman ini karena ini kita distribusi normal, maka kita asumsikan, kita perkirakan bahwa setiap kelas ini range-nya, dalam range ini probabilitasnya ada 0,2 dari semua total populasi. Artinya dari kelas pertama ini ada berapa dong? 0,2 dari 40 berapa? 0,2 kali 40 8 ya. 0,2 kali 40 8. Ini juga 8 semua berarti ya. Jadi, nah kita lihat kalau kata teori, kalau kita mengira bahwa data ini, range ini adalah uniform, maka seharusnya interval sekian jumlahnya 8, tapi kenyataannya 7. Interval ini seharusnya 8 juga, tapi kenyataannya 7. Interval ini harusnya 8, tapi ini kenyataannya 10. Nah, maka kita bandingkan. Sebenarnya benar nggak sih ini tuh adalah distribusi uniform? Sorry, ini saya ganti. Kita penasaran, benar nggak ini distribusinya uniform? Karena secara teoritis harusnya 8. Tapi kok ini malah seperti ini angkanya. Ya. Nah, kita membandingkan. Tergantung tadi asumsinya, kita menduganya pakai distribusi apa. Bisa jadi normal, bisa jadi eksponensial, bisa jadi Poisson. Kalau dulu waktu saya tugas akhir, saya mengasumsikan bahwa distribusinya adalah Poisson. Eksponensial. Waktu sistem antrian di jalan tol. Nah, ini untuk latihan. Ini distribusinya adalah uniform. Oke. Nah, sekarang gimana cara kita menyatakan bahwa oh, ini benar distribusi uniform? Karena beda-bedanya tipis sih, cuman ya kita juga khawatir bahwa ternyata ini sebenarnya bukan uniform karena angkanya beda. Tapi kalau dikatakan beda juga enggak juga. Kenapa? Karena selisihnya enggak terlalu besar. Ya, selisihnya tidak terlalu besar. Sampai sini dulu ada pertanyaan?